jaga. Nah, dia di baik mungkin karena apa namanya ya, banyakan yang di YouTube kita melihat dulu yang di Google Plus ya. Oh ya, ini secara otomatis ya di absen sama sistemnya karena sistemnya sudah absen. Oke, saya biarkan aja, saya sesuaikan dengan absennya, karena tidak saya absen. Saya mau ke Google Class dulu. Oh, ini ya, Google Class ini. Saya lihat dulu, coba lihat. Karena di sini yang hadir ini kebanyakan yang di Google Meet. Yang saya cabut dulu yang kelas 8C-nya. Ya, latihan kedua ini ya, berarti ya betul, berarti latihan yang ini. Latihan kedua judulnya, tapi sebenarnya ini latihan dengan Google Form yang ya kan, tapi yang kedua memang, tapi saya mengisinya the first, judulnya the first. Ya ini judulnya. Kenapa? Saya ambil yang sudah ngumpul siapa ini. Satu yang dari kelas 8C ini siapa, ada yang kelas 8C. Coba saya lihat di sini ada ini yang 8C ada. Ringkasan saja. Kalau Ayu sudah ngumpul ya, ada Ayu ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya cek namanya ada Ayu Wardani ya. Saya lihat dulu Ayu Wardani. Nomor berapa? Oh ini. Ayu Wardani, ada Ayu Wardani. Personalnya kita lihat. Namanya. Sistem syariah. Di langsung di ringkasannya. Kita lihat pertanyaan di ringkasannya. Kalau tidak salah ini adalah bentuk oh ya, menjawab dengan ringkas ya. Nomor 1, what is the origin of koala? Oke. Kamu mengerti dengan bacaan ini ya? Ngerti dengan pertanyaan? Ngerti dengan bacaannya? Ngerti dengan bacaannya? Selama ini kita belum pernah latihan membaca ya. Jadi nanti siapa tahu kalau ulangan umumnya itu dalam bentuk bacaan kan, supaya
apa namanya nanti terbiasa, siapa tahu nanti di ulangan umum. Biasanya di ulangan umum sih yang lebih banyak soalnya berupa bacaan seperti ini. Jadi kita latih mulai sekarang untuk menjawab pertanyaan pertanyaan dengan bacaan dan saya latihkan lagi Ayu Warton. Saya bisa melihat banyak yang tidak ngumpul ya tugas ini, silakan. Ini yang sekarang hadir ini yang di YouTube juga, kalau belum ngumpul silakan, mumpung belum saya laporkan ini dikerjakan lagi itu anunya, nanti kumpulkan ya, minimal kamu kumpulkan besok ya, kan luar biasa itu. Ini cuman berapa orang aja ini yang, jadi baru ada berapa ini yang menanggapi 66. Silakan nanti yang merasa belum mengumpulkan, kumpulkan itu, dikerjakan. Itu ngerjakannya di HP itu pelan-pelan saja ya. Aliodan coba saja, Aliodan sudah mengumpulkan tugasnya. Latihan kedua coba sudah diserahkan. Lihat detailnya. Sudah mungkin. Nah, bisa lihat dari sini. Oke, kita lihat di sini saja pertanyaan. Oke, ini bacaannya tentang koala. Mana tadi bacaannya? Oh ya, ini. Kalau saya bahas ini berarti yang belum ngumpul lagi, jadi tinggal jepret aja. Saya coba cari yang latihan yang lain ya. Latihan yang lain coba saya cari. Kalau ini saya bahas nanti malah ini yang belum ngumpul ya, enak aja ya. Nanti jadi ingat, ini mungkin kebanyakan yang belum ngumpul hadirnya di YouTube. Jadi Pak silakan nanti Bapak berikan waktu sampai besok ya untuk mengumpulkan latihan kedua. Coba cek di sana di HP kalian, sebenarnya di Google Classroom-nya. Cek sana ada latihan kedua ya, betul lah. Coba lihat di tugas dan latihannya. Oh ya betul, latihan kedua tadi kelihatan di ya, betul, latihan kedua. Itu silakan nanti yang hadir di YouTube yang belum tahu tugasnya itu silakan nanti tugasnya itu yaitu latihan keduanya itu dikerjakan. Nah, latihan keduanya dikerjakan yang ini lihat di Google Classroom-nya, lihat buka itu kemudian kerjakan. Pak berikan waktu sampai besok gitu ya. Kalau misalnya latihan kedua itu Bapak sekarang bahas kalau itu Bapak bahas sekarang ya, nanti kan teman kamu itu yang belum mengumpulkan jadi agak santai ya, tinggal nyiplak aja nanti. Makanya coba saya lihat latihan yang pernah kita kerjakan dulu, karena oh ini Jagat Narendra sudah mengumpulkan yang dulu, yang pertama kali ini membuat kalimat. Oh ini yang kita bahas sekarang ya, yaitu membuat kalimat perbandingan. Maaf di WA nggak bisa saya layani ini karena Bapak sedang berdiskusi ini. Nah, ini pekerjaan Jagat Narendra, yaitu yang
Narendra Irawan ya, nama resmi Narendra Irawan. Ini punya pekerjaan yang jadi tugas yang pertama. Itu bukan tugas pertama, ini sebenarnya tugas udah berapa ini, yaitu membuat kalimat perbandingan tingkat lebih dan tingkat paling. Kamu masih ingat ya, yang ada ini masih ingat ya? Ade Ayu masih ingat dengan tugas ini ya? Oke, kalau ini Cinta Dewi masih ingat dengan tugas ini, masih ingat? Cinta ini enggak pernah apa HP-nya enggak gini ya, mikrofonnya. Coba mikrofonnya aktifkan dulu Cinta, biar kita bisa berdiskusi. Santai saja, nggak usah malu. Halo Cinta. Oke. Kamu Cinta dari mana sih? Cinta. Cinta dari mana? Kebun. Oh, dari kebun. Oh ya, ini Lugu Deuna baru bergabung, selamat datang. Berarti sekarang kita berlima. Ya, rencana tadi kita membahas latihan kedua yang tadi ya, latihan apa itu menjawab pertanyaan bacaan itu ya, dengan mengisi dengan to be itu karena banyak yang belum mengumpulkan, jadi belum saya bahas itu. Nah, kalau membuat kalimat kalimat perbandingan itu sepertinya sudah banyak itu yang mengumpulkan, jadi bisa kita bahas itu sekarang. Jadi sedikit kita membahas, kalau nggak salah cuman berapa kalimat ya, 10 ya, 10 kali 2 berarti 20 ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, karena yang hadir ini ya 5 orang ya, nggak apa-apa ya, ini tidak wajib ya, karena saya ingin mengisi waktu libur ini dengan hal yang positif ya, dengan hal yang positif daripada kita juga nganggur nggak karontek gitu. Lebih baik kita belajar aja sambil santai, jadi tidak terlalu saklek lah. Ya, ini sayangnya kelas 8D tidak ada yang mau hadir di meet ini. Kebetulan juga ketua kelasnya namanya Putriani juga dia izin hari ini ya. Sebenarnya enggak perlu ya, karena saya tahu hari libur, sekalipun enggak minta izin enggak apa-apa sih. Karena hari libur sekarang, tanggal merah, saya cek tanggal merah karena sekarang adalah Imlek. Jadi enggak saya absen. Walaupun sistem meet ini absen, tapi enggak saya laporkan nanti. Ya. Saya hanya ingin menjalankan fungsi saya sebagai seorang guru, daripada saya juga kebetulan juga sekarang saya tidak ada kegiatan apapun ya sebaiknya kita isi libur ini dengan anak-anak, dengan kalian yang mau saya ajak belajar, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Jadi saya tidak mengekang hak asasi kalian, mau berlibur ya silahkan, jadi tidak wajib ini. Yang mau belajar di sini sambil mengisi liburan, nah inilah saya tampung lah. Mungkin saya percaya banyak di antara kalian juga walaupun libur tidak berlibur keluar gitu, karena masa pandemi. Jadi saya gunakan kesempatan ini untuk
belajar gitu. Ya, sambil ngerti lah. Jadi libur kita juga bermanfaat untuk kita semua. Itu ya. Jadi jangan salah tanggap. Nah, Bapak ingin kalian itu mengisi liburan dengan hal yang positif. Ya, kembali ke kelas 8D nanti melalui cara ini saya beritahu nanti kelasnya atau kelas 8D yang jumlahnya 21 itu banyak. Karena sekarang saya jadi walinya, di kelasnya baru, karena salah baru sejak Bapak guru agama yang baru itu masuk. Jadi saya dioper ke kelas 8D. Dengan media ini Bapak sampaikan pada kelas 8D untuk lebih aktif lagi mengikuti pelajaran jarak jauhnya ini. Ya, pembelajaran jarak jauhnya ini, kalaupun tidak bisa mengikuti, nah kebetulan kalau nggak salah masih sedikit yang guru yang menggunakan Google Meet ya, masih sedikit. Yang saya tahu hanya beberapa yang menggunakan Google Meet, tidak semua juga guru menggunakan Google Meet, apalagi yang sampai streaming ini saya tahunya baru bahasa Inggris ya, yang menggunakan streaming YouTube. Jadi Pak gunakan kesempatan ini untuk memberitahu kalian kelas 8D, karena sekarang saya walinya, untuk lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Karena sudah ada beberapa laporan dari beberapa teman-teman guru, ada beberapa anak kelas 8D itu yang jarang sekali mengikuti pembelajaran dan jarang juga mengumpulkan tugas. Nah, itu jadi melalui media ini Bapak sampaikan, karena Bapak tidak bisa menyampaikan secara langsung. Jadi Bapak sampaikan secara tidak langsung melalui media ini. Siapapun juga nanti yang hadir di YouTube ini, walaupun tidak kelas 8D, yang mungkin punya teman di kelas 8D, supaya memberitahu kelas 8D itu supaya lebih rajin mengikuti pembelajaran jarak jauhnya. Ini saya takutkan nanti kelas 8D itu jebol nilainya gara-gara tidak pernah ikut pembelajaran jarak jauh, juga gara-gara tidak pernah mengumpulkan tugas yang sudah diberikan. Jadi itu saya pesan kepada kalian semua, baik yang hadir di Meet ini ataupun yang hadir di YouTube. Lihat yang hadir di YouTube banyak. Nanti yang tidak kelas 8D dan mempunyai teman di kelas 8D, Bapak biasa mohon bantuan untuk menyampaikan kepada teman-teman kamu yang kelas 8D, karena sudah ada teguran dari beberapa guru bahwa kelas 8D itu banyak yang tidak aktif di Google Classroom, baik mengumpulkan tugas maupun absensinya, apalagi mengikuti secara langsung seperti sekarang. Ya, saya juga punya datanya sih, tapi saya tidak sampaikan siapa orangnya, itu nanti saya langsung aja tegur pada orangnya, karena baru sekarang saya jadi walinya, baru sekarang saya lebih efektif lagi untuk melihat kegiatan kelas 8D. Nah itu, jadi sekali lagi Bapak pesankan kepada kalian anak-anak kelas 8D sekarang oleh kelasnya saya, Bapak harapkan kalian itu lebih efektif lagi. Ini Cinta kok 2 ya? 2 pakai akun Cinta. Cinta, ini 2 pakai akun Cinta. Satu-satu aja pakai akun Cinta. Enggak Pak, sinyalnya jelek ini Pak. Oh gitu, oke. Karena di sini Pak lihat 2 akun. Oke, sinyalnya. Oke, itu pesan untuk kelas 8D. Baik, seperti yang Pak sampaikan. Ayo kita belajar. Ya berlima apa-apa, berenam dengan Pak Wi ya, dan bagus sih ya. Yang hadir ini
Una, kemudian Aywadani, Sinta, Mulyarta, Ebi. Nah, yang bagus sinyalnya, ini kayaknya Una ya. Nah, udah ngumpulkan Una. Kayaknya yang membuat kalimat apa namanya? Kalimat perbandingan itu. Una sudah. Saya udah buat, Pak. Oke, kita cek ya, kelas 8B ya. Kelas 8B. Kita lihat kelas 8B pekerjaannya Una. Mana kelas 8B ini? Kita lihat Una, Arisudra, Santika, Yesinta, Cynthia. Ini Cynthia, ini kelas 8B. Nanti beritahu ya, Cynthia ini juga masa nggak pernah sekalipun ikut di Google Meet. Udah sekian kali, kalau nggak salah kita sudah sampai 6 kali, 7 kali ya kita di Google Meet. Nggak pernah nongol itu orang. Ini coba lihat Una. Oh ya, ini kita lihat pekerjaannya Una. Oh ya, ini betul ini lihat Una, bisa Kak kamu lihat? Bisa, Pak. Oke, ini pekerjaan betul ini kan. Nah, nama kamu Milogede Una. Ini nama kamu kalau salah. Coba bisa dicoba. Ini kan. Wah, ini lebih benar. Maharani nomor 18 kelas. Ini oke. Kita lihat dulu pekerjaannya Una nomor 1. Jadi perintahnya adalah kalian kalau tidak salah kalian disuruh membuat kalimat perbandingan, yaitu kalimat perbandingan tingkat lebih dan kalimat perbandingan tingkat paling. 3 ya, 3. Jadi satu yang positif dulu, jadi kalimat tunggalnya. Coba dibaca dulu punyanya kamu Una. Halo Una. Pak. Ya, coba dibaca. Ya. Coba punyanya kamu dibaca itu yang nomor 1. Sasa is tall. Sasa is Sebentar. short. Sebentar. Sasa is tall. Itu ya, dibaca. Coba ulangi. Sasa is tall. Oke. Terus artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Sasa is tall. Sasa itu tinggi. Oh, Sasa itu tinggi. Ya, jadi yang tinggi ini bukan posisinya tapi ukuran tubuhnya. Sasa itu tinggi. Jadi kalimat ini disebut dengan positif apa namanya? Adjektif ya, positif adjektif. Jadi belum dibandingkan. Jadi Sasa belum dibandingkan dengan siapapun di sini. Jadi belum kalimat perbandingan. Nah, sekarang dibuatkanlah kalimat perbandingan. Jadi Sasa nanti dibandingkan dengan orang lain. Nah, kemudian perbandingan tingkat lebihnya dibaca. Sasa is taller than Tata. Nah ya, Sasa is taller than Tata. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan? Sasa lebih tinggi daripada Tata. Oke, Sasa lebih tinggi daripada Tata. Jadi di sini di Sasa itu dibandingkan dengan satu orang. Jadi
cukup kita membandingkannya sampai pada tingkat lebih. Nah, kalau tingkat lebih berarti kita lihat kata sifatnya di sini kan tall. Jadi itu adalah satu suku kata. Sesuai dengan aturan dalam bahasa Inggris, kalau kata sifatnya itu terdiri dari satu suku kata, maka untuk menyatakan perbandingan tingkat lebihnya itu cukup ditambahkan kata di belakangnya. Misalnya ya ini tall menjadi taller, seperti itu ya. Nah, biar agak berisik di suara di belakang, data belakang. Ya, betul. Jadi Sasa lebih tinggi daripada Tata. Jadi di sini cukup sampai pada tingkat lebih aja karena Sasa dibandingkan dengan satu orang yang lain. Jadi di sini hanya ada 2 orang di dalam perbandingan ini. Oke, nggak betul itu. Kemudian kalau Sasa apa Caca? Oh ini sekarang Caca. Coba yang tingkat palingnya coba. Caca is the tallest. The tallest. Caca is the tallest of all. Seperti itu ya. Coba ulangi, supaya lebih bagus. Caca is the tallest of all. Oke, Caca is the tallest of all. Kalau di bahasa Indonesia kan? Caca paling tinggi di antara yang lain. Oke, Caca paling tinggi dari semuanya. Oke, bukan dia. Oke, Caca paling tinggi di antara yang lain ya boleh. Artinya, cuman di sini tidak jelas di mana ini, gitu. Tapi kalimatnya sudah benar. Ya, sudah benar. Ya, kalau tadi pada tingkat lebih itu kata sifatnya ditambahkan kalau dia satu suku kata. Sekarang kan dalam tingkat palingnya itu menjadi ditambahkan est itu ya, est itu. Kemudian di depan adjektifnya itu ditambahkan artikel the namanya. Jadi kalimatnya jadi Caca is the tallest of all. Jadi di sini Caca dibandingkan dengan semua orangnya, semua orang. Jadi Caca lah yang paling tinggi. Nah, betul. Jadi itu tingkat perpalingan. Jadi aturannya adalah kalau tingkat lebih berarti ditambahkan di belakangnya, sedangkan kalau tingkat paling ditambahkan is di belakangnya dan di depan kata sifat itu ditambah the. Itu aturannya. Oke. Nah, nomor 1 sudah benar. Nah, coba masih guna ya karena kita sedikit ya. Nanti kita oper dengan yang lain yang masih hadir. Coba guna nomor 2. Ayu is beautiful. Ayu is beautiful. Kalau di bahasa Indonesia kan? Ayu itu cantik. Ayu cantik. Oke. Jadi kata beautiful itu terdiri dari 3 suku kata. Ya, yaitu beautiful, yaitu 3 suku kata. Jadi lebih dari 2 suku kata. Jadi aturannya pada tingkat lebihnya nanti di depan kata sifat itu ditambahkan more. Kemudian kalau tingkat palingnya di depan kata sifatnya ditambah kata the most. Ya, seperti itu. Jadi sepertinya ini sudah benar. Coba dibaca untuk tingkat lebihnya. Silakan. Ayu is more beautiful than Ica. Ayu is more beautiful than Ica.
Kalau di bahasa Indonesia kan? Ayu lebih cantik daripada Ica. Oke, Ayu lebih cantik daripada Ica. Nah, itu kan sesuai dengan aturannya. Sudah benar nih. Ya, sudah benar. Ayu is more. Kenapa di sini tambahkan more? Karena kata beautiful itu lebih dari 2 suku kata. Ini kan yang Pak katakan tadi itu. Kemudian di belakangnya sama, tetap ditambah than. Jadi betul-betul Ayu is more beautiful than Ica. Artinya Ayu lebih cantik daripada Ica. Kemudian kalau tingkat palingnya, Rara is the most beautiful of all. Oke, Rara is the most beautiful of all. Kalau di bahasa Indonesia kan? Rara paling cantik dari semuanya. Oke, Rara paling cantik dari semuanya. Jadi di sini Rara itu dibandingkan dengan semua gadis ya. Jadi dibandingkan dengan banyak gadis ini. Jadi karena hanya Rara yang diambil, jadi dia yang palingnya itu ya Rara. Nah, sesuai dengan aturannya tadi yang Bapak sampaikan tadi itu, kalau kata sifatnya itu lebih dari 2 suku kata, maka di depan kata sifat itu untuk tingkat paling ya, perbandingan tingkat paling itu di depannya itu ditambahkan kata the most. Jadi sudah benar ini kalimatnya. Rara is the most beautiful of all. Rara adalah gadis yang paling cantik. Gadis yang paling cantik dari semuanya. Jadi, mungkin ini dibandingkan dengan semua gadis. Nah itu jadi punyanya siapa namanya? Punyanya Una sudah kita bahas 2. Coba saya cari pekerjaannya yang lainnya. Wah ini siapa hilang? Sinta Dewi kok hilang ya? Oke, sekarang coba Ayu Wardani ya. Saya cek dulu. Ayu Wardani sudah ngumpul ya? Sudah, Pak. Oke, kita cek ya pekerjaan kamu. Kelas 8C. Ayu Wardani. Tanggal berapa kamu kumpulkan Ayu? Apa ya? Kasih ketemu pelan ya. Di sini Sinta Dewi sudah. Dewi sudah. Oke. Kita cek dulu. Mungkin tanggal 5 ya? Tanggal 5, Pak. Oke, tanggal 5 ini udah ketemu. Oke. Ya, ini. Oke. Oke. Saya cek dulu. Oke. Yang di bawahnya. Oke, kita lihat dari nomor 1. Oke, baik. Oke, kamu baca kali Ayu untuk Pak nomor 1. Santi is smarter than Yanti. Santi is smarter than Yanti. Oke. Kata sifatnya di sini apa ya? Dalam kalimat ini smart ya, kata smart ya, smarter ya. Untuk tingkat paling smart itu kan satu suku kata ya. Yang dimaksudkan suku kata itu gampang aja ya, kita gampang-gampangkan aja. Mungkin yang di YouTube supaya bisa mendengar ini, kalau sekali diucapkan itu namanya satu suku kata ya. Nah, ya saya ambil seperti kata ini ya, smart itu kan
diucapkan sekali. Jadi dia termasuk dalam ilmu bahasa namanya ya kata yang terdiri dari satu suku, ya satu suku ya, smart, itu satu suku itu. Namanya itu satu suku kata. Jadi sesuai dengan aturan dalam kalimat perbandingan, kalau kata sifatnya itu satu suku kata, tadi Bapak tegaskan supaya lebih jelas kamu. Kalau kata sifatnya itu satu suku kata, maka untuk tingkat lebihnya itu tinggal ditambahkan kata di belakangnya. Coba baca, Dek Ayu. Silakan baca, Dek Ayu. Oke, artinya bergabung. Silakan, Dek. Santi is smart than Yanti. Santi is smarter than Yanti. Ya, itu jadinya. Oke. Santi is smarter than Yanti. Kalau dibahasa Indonesiakan. Santi lebih pintar daripada Yanti. Santi lebih pintar dari Yanti. Oke, Santi lebih pintar daripada Yanti. Oke. Ya, udah benar itu kan. Bagus sekali. Jadi tingkat lebihnya ditambahkan di belakangnya. Smart itu pintar. Bisa kamu juga bisa pakai kata clever. Ya, kata clever. Clever itu terdiri dari dua suku kata ya. Tapi karena dia berakhiran dengan itu kan di videonya yang Bapak bagikan itu juga kan aturannya sama. Kalau walaupun dua suku kata, tapi kalau dia berakhiran dengan dia ditambahkan dengan juga. Ya, misalnya kamu pakai kata clever menjadi cleverer. Jadi tambahkan Oke, bagus. Sekarang coba yang tingkat palingnya. Dia is the smartest in his family. Oke. Jadi di sini Dion dibandingkan dengan orang-orang yang ada di keluarganya. Ya, his family, di keluarganya. Mungkin ada 4 orang, 5 orang atau lebih. Jadi tanyanya Dion yang 1 orang dibandingkan dengan banyak orang berarti sampai pada tingkat paling. Itu aja intinya. Kalau di bahasa Indonesia kan bagaimana jadinya, lihat? Dion paling pintar di keluarganya. Oke, Dion paling pintar di keluarganya. Jadi ditambahkan kata the di depannya, kemudian di belakangnya ditambahkan kata is. Dari smart menjadi the smartest. Daripada dari pintar menjadi paling pintar. Oke, betul sekali. Coba sekarang supaya berbeda, saya ambil kalimat nomor berapa ini. Oke, yang kalimat nomor 4 Ayu. Lina cars are cleaner than Danu cars. Ini kurang apostrof S-nya itu seharusnya ditaruh di belakang ya, di belakang kata Dina. Maksud Ayu ini kan mobilnya Dina, betul nggak? Iya.
Maksudnya kan mobilnya Dina begitu kan? Iya. Bukan Dina Cars bahasa Inggrisnya, tapi Dina's Car. Mobilnya berapa? Satu? Apa banyak? Satu. Kalau satu, nah, di belakang cars, di belakang car itu nggak perlu diisi S, ya. Kalau satu, mungkin kamu salah menempatkan apostrof aja. Cara menuliskan apostrof, coba saya terpaksa buka Google apa ya, di sini ada Google Sheet ya. Coba saya diterjemahan aja. Coba ya, diterjemahan aja. Ya ini saya masuk. Misalnya kamu menulis apa ya? Menulis apa tadi? Mana ya? Ini ya. Oh ini Dina's car. Artinya mobil milik Dina, tapi cuma satu mobilnya, maka caranya menulis itu seperti ini deh. Dina apostrof S. Nah, Dinas ini artinya milik Dina. Ya, apa yang dimiliki Dina? K. Kalau K-nya satu ya begitu aja. Bisa lihat itu ya? Bisa lihat ya? Bisa, Pak. Itu artinya mobilnya Dina. Jadi Dina satu orang ini. Ya, apa namanya, mobilnya satu. Ini K-nya itu satu ya. Sedangkan apostrof S di belakang nama Dina ini nyatakan itu milik, artinya ini apostrof S ini artinya milik. Kalau Dinas berarti miliknya Dina. Apa yang dimiliki Dina? Mobilnya berapa? Satu. Ini dari Dinas Car. Kalau mobilnya lebih dari satu, 2, 3, 4, tinggal begitu jadinya. Ini artinya mobil-mobilnya milik Dina, begitu. Bisa dipahami? Ini kan artinya mobil Dina, tetap aja mobil Dina. Cuman di sini mobil, kalau seperti ini kalimatnya, katanya itu berarti mobilnya lebih dari satu. Kalau S di belakang car-nya itu kita hilangkan, artinya tetap sama. Cuman pengertiannya di sini mobilnya itu cuma satu. Jadi itu maksudnya. Jelas ya? Jelas, Pak. Bukan salah ya pekerjaan Ayu ini, masih cuman keliru menempatkan S, apostrof S-nya saja. Nanti kalau memang apostrof S, coba lihat cara menulisnya itu seperti ini ya. Jadi koma itu di atas tempatnya, bukan di bawah. Itu apostrof S yang menyatakan milik. Bisa kamu lihat itu di layar. Ya, oke, seperti itu. Nah di sini mungkin maksudnya mobilnya Dina, tapi di sini salah menempatkan apostrof. Ya sudah saya jelaskan tadi. Nanti lain kali kalau misalnya kamu bermaksud menyatakan seperti ini, ya gunakan aturan seperti tadi. Nggak apa-apa, karena penjelasan itu juga mungkin kamu belum pernah dapatkan di kelas, atau selama ini belum kamu pernah dapatkan, ya jadi keliru. Namanya keliru, bukan salah ya, keliru. Nanti kalau keliru itu bisa diperbaiki. Oke, bagus. Baik, maksudnya di sini adalah Dinas Car. Kalau misalnya seperti ini tadi, mobilnya Dina itu banyak, maka benarlah to be-nya itu are. Ya, tapi kalau misalnya mobilnya cuma satu, begitu, ya, misalnya mobilnya cuma Dina's Car, maka di sini to be-nya itu bukan are, tapi is. Jadi satu ya. Ya itu nanti perbaiki. Tapi sebenarnya ini maksudnya sudah benar. Cuman masih
ada beberapa konsep yang masih belum pernah dengar. Kalau sudah pernah dengar, saya yakin kamu bisa. Oke. Kalau di bahasa Indonesia kan coba, kalau Dinaskar is cleaner than Danuska, ya. Jadi sama, nanti di apostrof S-nya itu di belakang Danu ya, bukan Danukas. Nanti Dinakas ada sama Danukas itu nggak ada artinya. Nah seperti itu, silakan coba. Kalau di bahasa Indonesia kan maksudnya kamu itu gimana, Dai? Mobil Dina lebih bersih dari mobil Danu. Nah itu kan maksudnya kamu kan mobilnya Dina itu lebih bersih dari mobilnya Danu. Jadi kalau mobilnya itu satu saja, kalimat yang benar itu sebenarnya adalah Dina's car is cleaner than Danu's car. Gitu. Ya, nanti perbaiki ya, Adek ya. Iya, Pak. Oke. Di sini dalam tugas ini saya tidak mencari benar dan salah. Makanya inilah kesempatan seperti ini sebenarnya saya gunakan untuk memberikan tambahan pengertian kepada kalian. Jadi supaya kalian lebih paham. Seperti itu. Makanya rugi kalau sebenarnya tidak ikut, gitu rugi ya. Tapi kalau sudah nonton di YouTube, saya yakin juga dapat ilmunya. Jadi nanti yang nonton di YouTube pun supaya lebih lebih memahami itu. Saya yakin kalian yang di YouTube juga mendengarkan dengan baik ya ini. Jadi betul-betul bermanfaat libur kita ya hari ini ya. Nanti saya unggah ini ya di FB ya. Walaupun nanti cuplikannya saja saya unggah sehingga orang tahu ya bahwa walaupun kita libur kita tetap belajar. Jadi itu maksud saya mengadakan supaya sekolah kita ya dikenal lah. Walaupun kita libur kita tetap belajar. Ya, ini supaya mendapat nilai plus lah sekolah kita. Sekolah SMP 4 walaupun libur masih juga belajar kan gitu. Jadi nanti untungnya kita semua yang dapat, bukan hanya kalian. Kami juga guru-guru juga akan mendapatkan ya penilaian positif dari masyarakat. Itu sebenarnya maksud Bapak yang di belakang semua ini. Oke. Kadek Ayu sudah. Ya nanti nggak usah ngumpul lagi ya Dek ya. Nggak usah lagi ngumpul. Biarkan aja ini, nanti kalau misalnya kalau ulangan ketemu soal seperti ini ya lagi bongkar-bongkar teori-teorinya ya. Iya, Pak. Oke, coba saya lihat lagi siapa yang hadir. Ini kok lari ini. Yang 2 orang itu kok lari. Siapa? Sinta tadi dari Mulyarta lari. Mana ini? Ya kita lihat pekerjaannya Feby. Oh, Adnya Dipa baru masuk. Oke, kita ya sebentar nanti Adnya Dipa dapat giliran ya. Kamu kelas 8D Adnya. Iya, Pak. Adnya. Halo, Ya, oke, jangan matikan duluan ya. Bapak mau ngomong ya. Kamu wakil kelas 8D ya. Bapak mohon Ya. Nanti kamu beritahu ya teman-teman kamu yang Bapak sebutkan. Coba saya lihat di WA-nya. Ini ada teguran dari Bapak Madeswardana ya, guru BK. Ini ya. Coba saya perlihatkan ya di layar dulu. Saya perlihatkan WA-nya Bapak Madeswardana. Ya, saya perlihatkan itu WA-nya. Udah lihat ini WA-nya, Pak. Lihat. Iya, Pak. Oke, bagus. Nah ini
ini Bapak kemarin ya dapat pesan dari Bapak guru BK supaya menegur anak-anak ini. Bapak kan karena baru ini wali kelas 8D, jadi Bapak baru ngeh ini. Kalau tidak ada laporan dari guru BK juga Bapak nggak ngeh karena baru Bapak jadi wali kelas 8D. Jadi Bapak mohon ini ada Dipa juga nanti ikut mendekati teman kamu itu namanya KD Adirama ya. Tadi sudah Bapak telepon paginya tidak nyambung. Ya. Mudah-mudahan sekarang ada ini di YouTube mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan nanti di YouTube saya mohon Dipa nanti menyampaikan ya kepada Adirama. Itu 1, 2 Wahyu Wibawa. Ini laporan resmi ya dari guru BK. Jangan sampai nanti dusut sama guru BK. Ya. Oke, itu 2 Wahyu Wibawa. Kemudian Ogi Pramana. Bapak nggak ada ya. Ini kamu lihat sendiri kan. Ini pesannya yang kemarin. Ini tuh. Saya tandai itu. Udah lihat ya. Ogi ya. Dipa ya. Ya, sudah. Oke, itu. Jadi ini teguran dari guru BK ya. Dan saya tanggapi ini tanggapan saya. Dan saya juga sudah menyampaikan ini kepada teman-teman guru di grup guru-guru SMP terlibat buat di sini. Ini sudah Bapak sampaikan juga kemarin. Jadi silakan nanti. Jadi sekarang kelas 8D itu Bapak tidak mau lagi seperti dulu. Maunya kelas 8D sekarang karena ya ini resikonya karena Pak Wiyasto yang dijadikan wali kelas. Nah, saya tidak mau jadi wali kelas tidur-tidur aja tidak mau. Saya mau betul-betul mendidik kalian supaya menjadi anak yang betul-betul efektif. Saya maksudnya Bapak tidak mencari anak yang pintar itu enggak, tapi anak yang rajin mengikuti pelajaran. Masalah pintar bodoh itu belakangan. Yang penting kamu rajin mengikuti pelajaran. Ya, rajin dan juga apa ya istilah Balinya sering Pak sampaikan di kelas itu jembat gitu ya. Anak yang jembat. Ada juga kelas 7D ini yang dari Kadukir ini desa Putriani ya. Putriani ya, betul di Pak? Ya. Oh, desa Putriani itu juga jarang sekali hadir. Jadi Bapak mohon nanti itu bantuannya Dipa ya. Kalau ketua kelasnya siapa ya rasanya? Oh sekarang nggak izin ya ketua kelasnya. Itu nggak salah, nggak izin. Jadi Bapak mohon nanti kepada Bapak cuma mohon kepada Dipa ya, kebetulan Dipa hadir. Ya Pak, mohon kepada Dipa supaya nanti menyampaikan pesan Bapak dan teman kalian yang sudah Bapak sebutkan tadi ya. Jadi silakan itu nanti disampaikan supaya mereka itu yang malas ya lebih rajin lah. Jadi nilainya bukan hanya sekedar dari hasil tugas yang dikumpulkan. Yang paling penting adalah usaha untuk belajarnya. Masalah nanti hasilnya bagus atau kurang bagus itu urusan Bapak. Yang penting kalian itu rajin. Itu aja sih sebenarnya. Jadi tidak harus pintar sekali, harus pintar. Nah itu pesan saya ya, terima kasih sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran yang tadi. Yang tadi sudah Ayu Wardani, punyanya Ayu Wardani. Sekarang siapa ini? Lebih Guna sudah, Ayu Wardani sudah. Nah,
Seperti yang Pak janjikan tadi, lo DPB ya. Masih ya? Debbie masih? Oke. Oke, bagus. Kerasan sedikit suaranya. Kamu sudah ngumpul kan? Sudah, Pak. Oke, kita lihat. Bahasanya tadi tidak ada. Oh ya ini. Ini 2 lembar ya punyanya Baby. Coba kita lihat. Yang mana ini? Oke, kalimat perbandingan tingkat lebih. Oh, tingkat lebihnya dengan tingkat palingnya dibedakan. Oke, bagus sih. Kreatif ini. Ya, dengan bahasa Indonesianya ya, bagus sekali ini. Ya, saya hargai ini, bagus punyanya. Jadi Bapak tidak mencari benar apa salah itu kerjaan kamu, tapi dari formatnya saya lihat ini ini kreatif ya. Ya, yang begini yang bagus untuk memudahkan kamu belajar langsung di bahasa Indonesia kan juga kan apa-apa. Nah, ini langsung di bahasa Indonesia kan. Oke, coba untuk Baby sekarang Bapak suruh membaca nomor berapa ini supaya lebih. Kata bigger sudah banyak yang memakai. Kata yang ini yang gampang. Nah, ini nomor 4. Ini yang jarang orang memakai. Silakan baca pekerjaan kamu nomor 4 tadi. Dara is dinner 10 Yuli. Bagaimana? Dara is dinner 10 Yuli. Kalau di bahasa Indonesia kan memang tidak ada, coba baca bahasa Indonesia. Dara lebih kurus dari Yuni. Oke, Dara lebih kurus dari Yuni. Jadi kata sifatnya ini di sini adalah kurus ya. Kurus itu kalau ditulis dalam bahasa Inggris itu thin ya. Kita lihat tipis. Kalau tipis itu benar ya, tapi kalau orang itu kurus. Ya betul. Tulisannya thin seperti ini. Nah, sekarang karena thin itu satu suku kata. Ini aturan bahasa Inggris itu banyak sekali ya. Satu suku kata, maka untuk menyatakan lebihnya tambahkan di belakangnya. Tapi perhatikan dulu kata sin. Kata sin itu di akhir kata itu ada vokal yang diimpit oleh konsonan. Ini coba lihat ini. Ya. Ini ya. Coba ini kata sin ini kan ada vokal i di sini. Kan ada vokal i diapit oleh h dan n, ini konsonan. Maka aturannya dalam bahasa Inggris untuk menyatakan lebih ditambahkan tetapi sebelum ditambahkan maka huruf terakhir itu didobelkan. Jadi n-nya di sini didobelkan dulu. N. Jadi sin baru ditambahkan s. Gitu. Nah, lihat itu ya. Bisa jelas dilihat itu di layar kalian. Halo. Halo. Ada yang mendengar? Baby mendengar ya? Kok sepi semua ya? Halo semua. Ayu Wardani dengar ya?
Dengar, Pak. Ini PB-nya kok hilang? Mana PB ini? Tadi Ayu Wadani, Adnya Dipa masih ya? Masih, Pak. Kamu lihat tadi tulisan itu ya? Masih, Pak. Supaya tidak begitu maksudnya nanti Bapak menjelaskan gini tapi tidak ada yang melihat kan rugi nanti. Oke. Jadi aturannya seperti itu ya. Tin itu kan tadi udah Bapak jelaskan, saya belum tambahkan R, jadi N-nya didobelkan. Tin yang Bapak kamu lihat di layar ini kan. Nah, jadi itu thinner jadinya tulisannya, lebih kurus. Oke. Udah kerjaannya siapa namanya tadi udah benar sih. Ini lebih kurus dari Uni. Dara is thinner dan Uni. Kemana ini baby ya? Maaf, Pak. Sinyalnya tadi nggak bagus, Pak. Oh, sekarang udah masuk lagi ya? Udah. Oke, bagus. Cari tempat yang sinyalnya bagus ya, nak ya. Oke, Iya, Pak. sudah benar. Itu sudah benar pekerjaan kamu. Coba sekarang kita lihat yang tingkat palingnya. Mana itu ya? Oh, beda. Oh ya. Beda dengan yang tadi ya. Oke, nah apa-apa. Tingkat paling sekarang coba baca nomor berapa ya? Semuanya satu suku kata ini. Cantik, pintar, tua. Oke, semuanya satu suku kata. Tapi nggak apa-apa. Oh, ini ya. Nah, yang kata sin itu ini. Nomor berapa? Nomor 3. Sekarang coba baca pekerjaan kamu nomor 3. Iya, Pak. Ya. Rani is the teenage among his siblings. Rani is the teenage among his siblings. Oke. Bahasa Indonesia itu Rani paling kurus di antara saudara-saudaranya. Ya. Betul. Iya. Betul. Jadi kata sin sama dengan tadi. Itu sudah Bapak jelaskan tadi. Sin itu satu suku kata. Jadi sebelum ditambahkan ER, jadi belum ditambahkan ER, jadi N-nya didobelkan. Nah, itu untuk tingkat lebihnya. Sekarang untuk tingkat palingnya sama, tetap aja tinggal ER-nya diganti menjadi EST. Jadi finish, tapi di depannya ditambah kata the finish, yang tertipis atau yang paling tipis atau yang paling kurus. Kita lihat pekerjaan kamu. Rani is the thinnest among his siblings. Jadi Rani adalah yang paling kurus di antara saudara-saudaranya. Ya, dah benar. Bagus untuk Febri ya. Itu pekerjaan Febri. Bapak lihat, maaf ini yang di WA belum bisa Bapak tanggapi. Nah, sekarang baru gilirannya Adnyana Dipa, kelas masih ya? Masih aktif Adnyana? Masih, Pak. Oke, bagus. Kamu Adnyana Dipa anak yang baik, saya tahu dari dulu. Oke, Adnyana kelas D. Berarti kita lihat. Sudah ngumpul kamu ya Adnyana? Sudah. Ya, kita cek dulu. Nah, ini kayaknya. Tanggal 5 Februari, ya betul. Ini kerjaannya Adnyana Dipa. Oke, betul nggak ini kelimanya? Kita cek.
Oh ya, betul. Kamu masih bawa bukunya ini ya? Samping. Masih. Oke. Berarti nggak mesti lihat di layar ya. Jadi bisa kamu lihat di bukunya sendiri. Coba kamu baca pekerjaan kamu yang nomor berapa ini, supaya yang jarang dipakai oleh orang. Nah, ini nomor, wah, oh ini tingkat paling. Oke, yang ini tingkat palingnya semuanya. Tingkat lebihnya mana ya? Coba yang perbandingan lebih yang di option H ya, di option H. Faye is more diligent than Gia. Faye is more diligent than Gia, gitu ya? Ya, Pak. Oke, kalau bahasa Indonesia kan itu bagaimana ya? Faye lebih rajin daripada Gia. Oke. Faye lebih rajin daripada Gia. Oke, bagus. Jadi kata sifatnya di sana adalah diligent. Ya, jadi karena diligent itu lebih dari 2 suku kata, maka untuk menyatakan lebihnya sesuai dengan aturannya, di depan kata sifat itu ditambahkan kata more. Ya, jadi betul sudah. Faye is more diligent than Gia. Oke, betul sekali. Jadi supaya kamu lihat jelas, nanti mungkin seperti ini dia tulisannya, more diligent. Artinya lebih rajin ya. Oke, itu tulisannya yang kalau saya ketik. Oke, betul untuk Adriana Dipa. Nah, sekarang untuk tingkat palingnya, coba kita lihat tingkat palingnya mana. Superlatifnya maksudnya. Ya, nomor berapa tadi? H ya. Oh, beda ya. Oke. Coba kalau misalnya ini dijadikan tingkat paling ya. Faye is more diligent than Gia. Itu kan tingkat lebih. Nah, artinya lebih rajin. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat Faye itu menjadi anak yang paling rajin? Bagaimana jadinya? Faye is most diligent this classroom. Nah, betul ya. Betul. Cuman kurang kata artikel the saja ya. Jadi seharusnya kalimatnya seperti ini. Coba perhatikan di layar ya. Faye is the most diligent. Di mana dia paling rajin? In the class misalnya. Seperti itu jadinya. Lihat ya di layar. Ya, Pak. Oke, jadi seharusnya kalimatnya seperti ini. Ya, kalau dia, jadi Faye di sini dibandingkan dengan orang yang ada di seluruh kelas. Jadi banyak itu kan orangnya, makanya tingkat paling dipakai. Jadi superlatif dipakai dengan menambahkan kata the most di depan kata diligent. Itu kan. Coba nanti supaya lebih jelas, putar lagi videonya atau lihat lagi, bongkar lagi materinya ya. Itu jadinya. Bagus sih Pak. Nanti kalau ada masih kekeliruan diperbaiki saja. Tapi untuk ini nggak usah lagi ngumpul ya Pak ya. Ya, Pak. Udah, ini udah pekerjaan kamu sudah bagus kok.
Seperti Bapak katakan tadi, Bapak tidak mencari yang benar atau salah. Yang Bapak cari itu kalian ngumpul apa tidak, itu aja. Ya, kemudian di kelas kalau ada pertemuan seperti ini, kalian hadir apa enggak? Kan bisa kalian hadir di Google Meet, bisa kalian hadir di YouTube. Yang di YouTube pun, nah untuk hari ini enggak Bapak absen ya, karena kita libur sebenarnya ini Bapak, supaya tidak melanggar asasi kalian juga. Nanti supaya dikatakan, oh Pak Wiastro melanggar hak asasi kebebasan anak-anak gitu. Jadilah saya absen, tapi tetap saya hargai yang hadir. Ya, artinya tidak wajib, ini tetap saya hargai yang hadir. Seperti judulnya pertemuan ini adalah mengisi liburan. Ya, belajar untuk mengisi liburan dengan kelas 8 itu judulnya. Ya, jadi karena sekarang hari libur, jadi supaya Bapak tidak melanggar hak-hak asasi. Jadi Bapak tidak mewajibkan ini, hanya untuk mengisi waktu. Saya mengisi waktu, kalian mengisi waktu dengan hal yang positif. Karena Bapak mengajak kamu itu mengisi hal-hal liburan ini dengan hal-hal yang positif, itu maksudnya. Ya jangan salah tangkap ya. Oke, bagus Dipa. Kamu sudah mengerjakan dengan baik. Yang Angga siapa tadi hadir Angga. Nah, sekarang lari dia. Angga kemana ini? Halo Angga, coba muncul Angga. Seharusnya tidak minta izin lagi karena udah masuk tadi. Kalau sudah masuk tadi keluar, masuk lagi biasanya nggak perlu minta izin lagi. Baik, karena yang hadir cuma 4, yang konsisten ini yang ada di Meet. Kalau saya minta yang di YouTube kan nggak mungkin. Nah, jadi yang saya bisa bahas ya itu saja, tapi lumayan ya, lumayan daripada tidak sama sekali. Jadi lebih baik kita belajar waktu dengan belajar walaupun libur daripada sekedar liburan tidak karuan jam. Nah itu ini tadi di belakang Dipanya, nah itu ada suara musik. Kamu Dipa dari mana sih Dipa? Dari Dagupan. Hah? Dari Dagupan. Dagupan bunda? Di Ganggu. Oh Ganggu, kamu suka rinding? Suka. Kamu bisa main rinding? Bisa. Bisa. Sekali-sekali datang ke Pak Wiastro, Mai. Ya. Oke, ini kan latar belakang musik ini rinding saja. Ya, kamu dengar suara ini? Ya. Oke, baik. Karena hari ini tidak Bapak membahas materi, artinya materi wajib ya. Walaupun sebenarnya Bapak membuka materinya, tapi tidak Bapak bahas ya. Ini materi yang dulu ini tentang degree of comparison. Nah, saya bahas lagi. Dipa, jadi sudah download ini ya materinya ini. Materi ini sudah di-download ya? Bapak kirim tak? Kalau nggak salah berapa hari yang lalu Bapak kirim itu kan, kamu yang minta ya? Oh, sudah. Sudah. Nah itu kalau mau diputar lagi, putar aja videonya, diputar atau materinya teruskan. Itu apa sih ya, itu kan dengan materi ini Bapak kirimkan dengan materi-materi. Silakan aja Dipa ya, jadi Pak serahkan itu kepada Dipa sendiri, silakan. Nah karena waktu lumayan sih, kita tadi ada 1,5 jam ya, sudah
silakan berikan kesempatan untuk bertanya. Ada yang bertanya ya di antara yang hadir ini? Aiwadani, Una, Adriana Dipa, atau di ada? Tidak. Kalau sepi tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Oke. Tidak juga, Pak. Ya, kalau tidak ya ada yang ditanyakan. Berarti pertemuan kita bisa kita akhiri hari ini. Terima kasih kalian sudah bisa hadir. Mudah-mudahan tetap ya apa yang sudah kita lakukan hari ini. Maaf ini Bapak bawah vokal ya, jadi agak malu Bapak itu. Sebenarnya enggak sih malu sekali. Ini kodrat harus bawah dan sebenarnya apa adanya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Terima kasih kalian sudah bisa hadir. Boleh kalian meninggalkan kelas.